Herman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinihilladzi akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadinilladzi tabahu min khuluqihi wastafah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun wal hadirat min hadil masjidil al khairat al munawwarah rahimakumullah. Malam hari ini Allah mempertemukan saya dengan para hadirin wal hadirat yang sungguh mengkesimakan hati nurani saya. Oleh karena hadirin wal hadirat antusias untuk senantiasa bertazkirah menuju untuk penambahan ilmu. Kenapa demikian saya terkesima? Oleh karena umumnya di sekitaran kita sudah sibuk dengan duniawiyah. Sholat hanya sekedar sholat, belum tahu arti daripada sholat. Sholat hanya sekedar memenuhi kewajiban, belum tahu bahwa itu adalah kebutuhan. Sholat hanya sekedar dilaksanakan, belum tahu bahwa itulah makanan rohani kita. Dalam kesempatan kali ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kitab yang saya bawa, di mana kitab ini hendaknya juga menjadi bagian rujukan kita di dalam menapaki hidup dan kehidupan. Karena kitab-kitab ini yang tercermin daripada firman Allah dan sabda Rasulullah, jikalau dikumpulkan di masjid kita ini niscaya tidak muat masjid kita. Sementara mungkin hanya beberapa lembar, beberapa kitab yang sudah pernah kita pelajari. Sementara masih banyak di sana yang belum kita pelajari. Disinilah kiranya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita untuk sambil menambah ilmu pengetahuan agama. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, idza kharaja ruh min badani Adam. Rasul bersabda ketika ruh keluar dari ibnu Adam, wa madha thalathati ayyam, lewat daripada 3 hari, yaqulur ruh yang tadinya ada dalam diri kita, ketika kita sudah wafat 3 hari kemudian ruh berkata, ya Rabbi idzan li hatta amshi wa andur ila jasadil ladzi kuntu fi. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku melihat jasadku yang terbujur di dalam kubur, ya Allah. Aku akan melihat. Fayadanallahu ta'ala lahu fayaji'u ila qabri wa yanzuru ilaihi min ba'idin. Kemudian ruh tadi diizinkan oleh Allah melihat jasadnya dari kejauhan.
Wa qad sa'ala min munkharihi wa min fammihi damun. Sungguh mengalir dari lubang mulutnya, dari lubang hidungnya, mengalir darah. Hadir yang dirahmati Allah. Faya bagi bukaan tawilan thumma yaqulu, menangislah ruh sambil berkata, ya ayyuhal jasad, Allahu ya jasadil miskin ya habibi, atadkuru ayyama hayatika, wahai jasadku yang miskin yang terbujur dalam kubur, sekarang engkau sudah terbujur dalam kubur menjadi yang santapan cacing tanah. Ingatkah engkau apa yang kau lakukan ketika masih hidup? Hadzal manzili ma'anjul bakhsyah wal bala wal qurb wal hazan man nadamah. Saat inilah penyesalanmu sudah mulai datang. Di saat sekaranglah engkau wahai jasadku yang terbujur sudah menjadi santapan cacing tanah. Begitupun juga Bapak Ibu, thumma yamdi fa idza kana khamsata ayyam yaqulu ya rabbi idzan li. Begitu pula nanti yang malam kelima, ya Allah, izinkan saya ya Allah melihat jasadku ya Allah, hatta andurila jasad fayadanullahu lahu fayati ila qabri. Kemudian seperti itu lagi melihat, wa yandur min ba'idin wa qad salamin min kharihi min fammihi wa udhunaihi ma'un shadidun wa qabihun. Sudah mulai berbau basin, sudah mulai berbau busuk, sekalipun yang mengalir dari semua lubang, telinga, hidung, mulut, kedua mata, semua mengalir dan semua sudah berbau basi. Faya baki bukaan thumma yaqulu ya jasadil miskin, wahai jasadku yang miskin, atadkuru ayyaman hayataka, tidakkah engkau ingat ketika engkau hidup di dunia? Hadza manzilun khammun wal hamun wal mikhnatun wad didan wal aqarib qad akalta didan. Saat inilah wahai jasadku yang miskin, engkau menuai kesedihan, engkau menuai dalam kepedihan, yang mana menjadi santapan didan, set-set semua, cacing-cacing kala jengkeng semua, akalta didan. Masya Allah. Binatang melata datang menghabiskan jasad kita. Fayabaki bukaan thumma yaqulu ya jasadil miskin. Begitupun juga hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika malam yang ketujuh yaqulu rabbi idzan li hatta andura ila jasadi fayadanallahu la fayati ila qabri wa yanduru min ba'idin wa qad waqa'a fihi dudun kathirun fayabaki bukaan syadidan. Semakin pedih ketika malam yang ketujuh, semakin banyak binatang yang memakannya, semakin habis jasadnya. Ya jasadi adadkuru hayataka, wahai engkau jasadku, tidakkah engkau ingat ketika masih hidup? Pongah, sombong, angkuh, seolah jumawa, harta benda dimilikinya, rumah mewah dipunyainya, keluarga besar diagung-agungkannya, anak menjadi seorang pejabat, keluarga menjadi seorang pejabat, semua diagung-agungkan semua. Wahai jasadku yang miskin, apa dayamu saat ini? Warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza matal mu'minu darat ruhuhu haula dari syahrun fatanduri lama khalfihi mimmalhi kaifa yuksam au kaifa yu'din. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Maka mohon maaf saudara-saudara kami yang saya hormati, inilah yang dijadikan rujukan saudara-saudara kita. Kenapa ada zikir, ada kirim doa sampai 3 malam, sampai 5 malam, sampai 7 malam. Inilah dalilnya hadirin yang dirahmati Allah. Ketika sudah mati, darat ruhuhu haula dari, sudah sampai 1 tahun, maka ruh tersebut datang lagi, ya Allah,
izinkan saya untuk melihat keluargaku. Kaifa yuksam au kaifa tu'di diwanu, untuk melihat bagaimana hutang-hutangku yang ketika aku masih hidup di dunia sudahkah dibayar ataukah belum. Aku berkewajiban menunaikan ibadah haji, belum haji, sudahkah dibayar hajiku atau belum. Harta bendaku sudah dibagi sesuai yang sebenarnya atau belum. Fa idza tamal haulu rafa'a ruhu ila al-haitsi yajtamul arwah ila yaumil qiyamah. Maka kemudian ketika itu setelah melihat yang terakhir, kumpullah para ruh yang nantinya akan dihidupkan kembali ketika sudah sangkakala ditiupkan kembali. Wa yuqalu ruh malakul azim yanzilul hikmatil mu'minin. Dan bagi orang-orang hikmah kita, ruhnya orang mukmin, kama qala Allah taala yauma yakumur ruh wal malaikatu shaffa. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, firman Allah yauma yakumur ruh wal malaikatu shaffa, ketika ruh sudah selesai 1 tahun, maka bersama dengan para malaikat dengan satu barisan, ini ruhnya orang mukmin, ini orang ini orang ini orang ini. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika itu di masyarakat ahli waris kita ada haul. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kitab, ini dasar yang ratusan tahun yang silam kitab ini dikarang. Kita belum ada, kakek kita belum ada, sampai ke kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza kana yaumul 'id wa yaum Asyura wa yaumil Jum'atil ula min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'bana wa lailatul qadri wa lailatul Jum'ah takhruju arwahu al-amwat min quburihim wa yakifuna ala abwabi buyutihim wa yaquluna atsarsa. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika yaumul Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, yaumul Asyura tanggal 10 Muharram, setengah bulan lagi, wa yaumul Jum'atil ula min Rajab, malam Jumat pertama di bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'bana, dan malam nisfu Sya'ban, wa lailatul qadri, dan malam qadar, wa lailatul Jum'ah, dan malam kemarin malam Jum'ah, takhrujuna arwahul amwat min kuburihim, ruh keluar dari kuburnya, wa yakifuna ala abwabi buyutihim, dan mereka semua melihat di pintu-pintu keluarganya, wa yaquluna tarhamu alaina, mereka menengadah kepada kita, fi hadhil lailatil mubarakah bi shadaqatin aw bi luqmatin, dengan sedekah. Dalam artian sedekah tidak berarti kita ngasih makan bawa ke kubur, tidak. Sedekah kita membacakan doa, tak pun kita mampu sendiri, baca dengan yang lainnya. Berlebih kita dikaruniakan harta oleh Allah, maka dengan mengundang jiran tetangga bersama-sama untuk mendoakannya. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena di saat sekarang ini saya berkehendak, kata mayit, terhadap doamu itu semua. Fa in bakhiltum biha wa lam tutuha fadhkuruna bi fatihatil kitab. Maka apabila kalian wahai ahli warisku loki, apa itu loki itu Pak? Ya loki lah, kata orang Bagan atau orang Melayu pun loki dah, mendit pelit alias kikir pelit dah, masya Allah. Kalau memang pelit, fadhkuruna bi fatihatil kitab, bacakanlah olehku fatihatil kitab, fatihah jadilah. Fi hadhil lailatil mubarakah hal min ahadin yatrahamu alaina, hal min ahadin yadhkuru ghurabatina, ya man sakana daruna wa ya man nakaha nisa'ana. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oh, lewatnya ke sini.
Kok ada semut? Wa ya man aqama fi wasi kusurina wa nahnu al-ana fi dhakin kuburina ya man qasama amwalana wa ya man istadalla ayatamana hal minkum ahadun min bidzikri ghurbatina. Anak laki-laki dipanggil, wahai orang yang menempat tempat tinggalku dulu di dunia, kamarku alias sepasang-pasangan hidupnya, istri atau suaminya, dan anak-anak laki-lakinya, anak menantunya, anak orang yang mengambil kesenangan dengan anak yatimnya. Bayangkan, anak orang yang mengambil kesenangan daripada anak yatimnya. Artinya apa? Kita yang sudah bisa mengasuh anak yatim itu sama aja kita membuat satu kesenangan. Di balik kita mengasuh anak yatim, di saat itu kita akan mendapat lebih banyak berkah dan ridho Allah. Maka orang tuanya memanggil, karena saat sekarang aku butuh, ndak pun kalian banyak sedekah kepadaku, baca Fatihah. Inilah yang disebut dari Rasulullah bersabda, semua umat manusia ketika wafat putus, tinggal 3 yang di bawah. Yang pertama, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Ini hadirin dirahmati Allah. Tapi kalau kita tidak mampu mencetak generasi yang Qurani, tidak mampu mencetak generasi yang Islami, tidak mampu membawa anak kita untuk bagaimana mengenali dunia, mengenali agama Islam ini, bagaimana akan bisa membanggakan kita di nantinya, bagaimana akan mendoakan kita di nantinya. Kenapa Rasulullah memberikan ajaran kepada kita? Ketika kita lihat di kubur, assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum lahikun. Kenapa kita disuruh salam oleh Rasulullah ketika melihat kubur? Ini mempertandakan di alam kubur itu ada. Kita diminta untuk bagaimana bersalam. Nah, salam ini akan tersampai, maka kemudian anak soleh akan tersampai mengirim doanya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Guru besar kami sudah wafat, tapi dengan saya belajar dengan guru saya dulu, sekarang saya baca di depan para bapak dan ibu. Inilah manfaatnya ilmu dari guru saya kepada saya, yang kepada kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shadaqatun jariyah, beramal, berinfak, bersedekah. Ekstrim kita. Maka selalu saya sampaikan dimanapun tempat, jam 12 malam bangun kita, mandi kita, sholat pertama taubat, sholat kedua tahajud, sholat ketiga hajat. Tak pun sholat tasbih tak masalah, lanjutkan dengan baca Quran, syukur sampai subuh bisa dapat 12 juz, tidak bisa 88 juz pun jadi. Saya pun hormat. Nah, karena apa? Bukan tak mampunya, tapi kalau seandainya tidak mengantuk mungkin bisa 12 juz selesai. Tetapi oleh karena mengantuk sambil mengantuk, maka maksimal saya baru 8 juz sampai sebelum subuh. Biasanya sampai jam 4, nanti jam 4 saya kirim SMS. Karena apa? Saya berdoa, ya Allah, selesai saya berdoa, bertafakur, bermunajat kepadamu ya Allah, dan kemudian ini nanti saya akan lanjutkan dengan Quran ya Allah. Hadiahnya engkau kasihkanlah ya Allah semua umat Islam. Kasihkan terutama mereka yang pernah melimpah jasa kepada saya. Mohon maaf, beribu maaf, pondok pesantren saya dari mendirikan sampai detik ini belum pernah mendapatkan bantuan, belum pernah saya mengajukan bantuan dari pemerintah. Dari siapa? Dari para agniya yang berzakat kepada saya, dari orang-orang yang berkepedulian terhadap saya, kemudian saya dapatkanlah pesantren. Maka saya tidak pernah putus mendoakan, ya Allah, karuniakanlah pahala ini ya Allah kepada mereka yang pernah
melimpah jasa kepada saya semenjak dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti ya Allah. Juga kepada ahli kuburnya ya Allah, karena beliau berkenan untuk menjadi anak yang soleh, terkirim untuk ahli kuburnya ya Allah. Selamatkanlah, lepaskanlah siksa kuburnya ya Allah. Dan kemudian nantinya kami dengan mereka semua dan keluarga yang sudah Engkau panggil ya Allah, kumpulkan bersamamu dengan syafaat Rasulullah dalam surgamu ya Allah. Itu doa antara lain yang saya doakan. Setiap tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21 insya Allah continue saya khataman Quran 30 juz, baik yang bin nador maupun bil ghaib, yang pahalanya juga kami tujukan kepada mereka semuanya. Saya yakin termasuk jamaah sini sudah terlimpah. Kenapa? Sudah berkali-kali saya datang kemari dan panitia memberikan bisyarah kepada saya, dan itu sudah saya termasuk doakan. Ini hadirin yang saya muliakan. Untuk selanjutnya, sebelum saya lanjutnya, ila hadrat jami ahli kuburina minal muslimin wal muslimat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ahli kubur kita sudah senang Pak. Fatihah sudah kita kirimkan. Hari Minggu kemarin, hari Ahad kemarin, itu abang kandung saya di Jawa sana sedang bersama-sama dengan acara Khaul Akbar. Zuhur masih sholat, masih imam zuhur Bapak. Begitu sudah sholat zuhur imam ingin pulang, kepala rasa pening, tolong singgah di rumah sakit. Singgah di rumah sakit, baru masuk di ICU. Innalillah. Abang kandung saya, bukan orang lain, diabawain seayah seibu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitulah kira-kira, makanya sama dengan Ustadz Waloni kemarin ya, hari Jumat setelah sholat langsung wafat. Ini hadiah yang saya muliakan. Kita tidak bermohon kepada Allah, ya Allah wafatkan saya di saat sedang sujud, sedang sholat, itu terlalulah. Tapi kalau bilang, ya Allah panggillah nyawaku ya Allah di saat saya sedang husnul khotimah ya Allah. Apapun kondisi kita, sebab akan terjadi fitnah ketika nanti sedang seperti itu, sedang seperti itu ya. Maka sudah itu hari sudah pernah saya sampaikan, kemungkinan saya masuk saf keempat sholat Jumat, saf yang kedua di depan saya selisih satu. Ketika imam sholat Jumat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, belum sampai waladdallin, jatuh. Yang sebelah kirinya bingung, melihat ke belakang ada saya, diam saya. Oh iyalah, diam. Karena bagaimanapun kalau sudah wafat, biarkanlah wafat. Sholat Jumat dilanjutkan dulu. Setelah itu kebetulan saya bawa mobil Sirion, mobilnya istri, kecil. Begitu selesai sholat langsung saya papa bawa ke rumah sakit. Innalillah. Jadi hadirin yang saya muliakan, ini loh yang perlu kita waspadai. Ketika kita hidup kemarin-kemarin, adalah itu perjalanan. Nggak usah terlalu kita, nggak usah kita hitung. Tetapi ketika akan kita dipanggil oleh Allah, apa yang harus kita peradapkan? Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita sudah mampu mempersiapkan, maka inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan." Akan datang pada suatu masa kepada umatku, di mana umatku cinta kepada 5 perkara, lupa terhadap 5 perkara. Ini Rasulullah kurang lebih 1500 tahun yang silam
sudah bersabda seperti itu, akan datang kepada umatku cinta 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya fayastaghiluna biha wa yansawnal 'uqba. Orang Islam sudah banyak cinta dunia dan lupa terhadap siksa kubur nantinya kayak apa. Ayat rakunal amala lil akhirah. Sudah banyak yang melupakan demi amal di akhirat nanti, sudah banyak dilupakan. Kira-kira banyak atau sedikit, Pak, yang saat sekarang orang bergelimang nafsu dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya? Banyak. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah 1500 tahun yang silam. Jadi banyak orang Islam menumpuk harta benda. Maka sekilas kemarin ketika khutbah Idul Adha saya sampaikan, manjada rahilatan ilal haji lam yahujja hatta mata ma sallaitu alaih. Kata baginda Rasul, hadis yang riwayatkan oleh Imam Ibrahim bin Adham An-Nakha, beliau, andaikan ada umat Islam yang mampu punya rezeki tidak berangkat haji kemudian mati, ma sallaitu alaih, tidak akan aku sholatkan. Kenapa? Hadis Rasulullah yang sebelumnya sudah pernah muncul adalah orang yang sudah seperti itu Yahudian atau Nasrani, hanya Yahudi atau Nasrani. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, soal rezeki itu mah urusan Allah yang betul. Man istata'a ilaihi sabila, berkewajiban kepada Allah menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima bagi yang mampu min nafsihi wa min ghairi nafsi. Saya tidak akan pernah melupakan sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, ketika murid tarekat kami, mohon maaf, punya besan, punya sebidang tanah belum terjual, Allah kabulkan melalui doa. Kemudian saya diminta untuk datang ke Sibolga. Kalau Bapak Ibu kita ada yang pernah dari Sibolga, tahu di sana yang namanya Pak Nasrul Tanjung, pedagang emas, toko emas. Ya, beliau punya tanah lama tidak laku-laku, punya besan nama Nur Hadiah. Nur Hadiah menyampaikan kepada saya, guru tolong ini bla 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 bla. Akhirnya Allah kabulkan saya berikhtiar. 1 minggu kemudian terjual dan Allah kabulkan, beliau mengantarkan, mengirim duit sama saya 25 juta. Langsung saya pakai untuk daftar haji. Di saat itu istri saya sudah saya daftarkan duluan, karena bagaimanapun saya berharap, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, kalaulah suami sudah berangkat duluan haji kemudian istri belum haji, rata-rata istri itu mengalah demi keluarga dan anak-anaknya sampai wafat tidak jadi haji. Maka saya paksakan istri saya daftar duluan, berangkat haji. Berhitunglah bah, saat sekarang usia saya itu usia kandungan anak saya ini 6,5 bulan bah. Ketika nanti berangkat haji, bukannya anak kita baru umur 3 bulan. Urusan Allah, jangankan ditungguin, jangankan ditinggal, ditungguin pun kalau Allah berkehendak manggil selesai. Di 2003 belum ada daftar tunggu, istri saya daftarkan haji dulu. 3 bulan kemudian itu tadi Pak Nasrul Tanjung berkehendak oleh Allah, Allah berkehendak maka kemudian saya dikasih rezeki dan saya berangkat menunaikan ibadah haji sama-sama dengan istri saya. Ya, yang tentunya anak saya umurnya baru 3,5 bulan. Waktu berangkat haji anak saya baru umur 3,5 bulan. Pulang-pulang ya tentunya baru 5 bulan. Kira-kira seperti itu hadirin yang saya muliakan. Begitu sudah pulang haji semakin cantik, istri sudah menyandang haji. Alhamdulillah. Begitu semakin cantik, tidak sampai 1,5 tahun adiknya lahir lagi, Bu. Hebat itu. Makanya anak saya yang ketiga dan yang anak yang keempat jaraknya hanya 1,5 tahun, tidak sampai 2 tahun. Itu tadi rezeki dari Allah. Di saat saya berangkat haji, yakin saya demi Allah rumah saya masih papan seberan. Karena apa? Wa tijaratan lan tabur, berdagang yang tidak akan merugi apabila kita pergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Maka umumnya orang Jawa Timur terutama Madura,
kalaulah sudah sedikit oleng, usahanya sudah agak sedikit kolab, jual semuanya, berangkat haji, pulang dapat lagi. Tapi karena sekarang tidak seperti itu, selesai Pak, harus daftar tunggu sampai nanti berpuluh tahun. Itulah kehendak Allah. Soal berangkat tahun berapa itu mah urusan kemenak. Yang penting kita sudah mendaftar haji, sudah hendak kena dosa, sudah mendaftar. Soal berangkat tahun berapa itu terserah. Tapi memang kalau seandainya saya jadi menteri agama, memang mau saya hilangkan daftar tunggu itu. Tidak ada lagi daftar, tidak ada. Sekarang furoda sudah dihilangkan, ratusan juta itu yang punya duit dihilangkan. Lebih baik semuanya daftar tunggu, hilangkan, kembali masa dulu lagi lah. Yang beruntung, yang haji akan gitu Pak ya. Ya itu saya kalau seandainya jadi menteri agama kira-kira seperti itu program saya. Tapi mana saya jadi menteri agama. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kedua, ya terkunal amalatan wiriha. Bagaimana sih, apa sih amal ibadah kita yang apabila kita nanti sudah wafat di alam kubur tetap akan bersinar terang? Maka nyaris Bapak Ibu yang saya muliakan, gedung yang sekarang dipakai untuk Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang di dekat Masjid An-Nur itu konon ketika dibongkar kemarin mendapatkan 2 jenazah yang jasadnya masih utuh. Setelah diusut punya usut, ternyata adalah kedua-duanya wafat karena melahirkan. Itu syahid. Atau paling tidak kalau di Jawanya jasadnya sudah bertahun-tahun lamanya ternyata tidak masih utuh, karena apa? Hafal Quran. Nah, makanya saya sampaikan hadirin yang dirahmati oleh Allah, mangkor al-Qur'ana ay hamil Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam artian hafal Quran, wa halala halalahu wa harrama harramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, adkhalahul jannah, Allah masukkan dalam surga. Tidak hanya itu, wa syaffa'ahu ala asyri iyalih, dan orang-orang yang hafal Quran itu tadi berhak memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Besok si fulan masuk dalam surga, si fulan kau kenapa tidak masuk surga? Iya tidak mau ya Allah, karena barusan saya mengintip orang tua saya, engkau siksa di neraka ya Allah. Sekalipun orang tuanya ahli neraka, saudara yang disyafaatnya ahli neraka, tapi kalau yang bersangkutan memberikan syafaat kepada keluarga yang dipilih, silakan masuk surga. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah yang namanya menyinari alam kubur kita, menjembatani kita nanti untuk bisa dimasukkan dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Ini Bapak Ibu. Nah, sementara mencetak generasi anak kita yang hafal Quran ini, terkadang orang tua kita, mohon maaf, agak sedikit sayang, sehingga ketika sayangnya berkelebihan, anaknya tidak sempat hafal Quran. Beberapa waktu yang lalu ketika subuh-subuh saya bawa anak kita ke sini, si kecil itu 20 juz hafal Quran. Besok saya bawa lah insyaallah. Ya. Itu baru kelas 3 SD. Baru kelas 3 SD. 20 juz, sekarang belum saya tambahin 20 juz untuk dimungkinkan terus. Bagaimana sekira itulah diantaranya anak kecil itu yang tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21 yang selalu berkhotmil Quran 30 juz dengan santri yang lainnya, mengirim kepada kita bersama. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala fayashtaghiluna bi jam'ihi wa yansawna al-hisaba ayaghfiluna an hisabillahi ta'ala iyyahu bihi fa innal mala halala hisabun wa harama wa aqabun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, saat sekarang orang Islam lebih senang terhadap harta benda daripada hisab nantinya. Berhari-hari mengumpulkan harta benda, lupa terhadap harta itu nanti akan dihisab. Iyau bihi fa inal mala halalu hisabun wa haramuhu iqabun.
Artinya kalaulah harta benda itu nanti bisa halal, dihisapnya dengan dalam keadaan halal, itu yang harapan kita bersama. Tetapi akan menjadi siksa buat kita apabila harta benda yang terkumpul itu adalah haram. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasul bersabda untuk kita bersama, hendaknya kita bisa tidak melupakan daripada apa yang akan dipertanyakan untuk kita hisap itu nanti. Dan yang ketiga, yang keempat, wa yuhibbunal iyala ay ahlal baiti wa yansaunal haura fil jinan. Ini yang selalu dirasakan oleh semua makhluk, hampir semua orang. Bangga. Berapa Pak anak Bapak? 3. Sudah selesai semua, alhamdulillah. Sudah sarjana, sudah kerja. Sudah sarjana, sudah kerja. Sudah sarjana, sudah kerja. Alhamdulillah, jadi ini, jadi itu. Bangga. Ya wajar dong kalau orang tua bangga, tapi jangan sampai berkelebihan. Ini yang dimaksudkan adalah yuhibbunal iyala ay ahlal bait, membanggakan keluarganya, ahli baitnya. Sementara di akhirat nanti, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan yansaunal hura, kita di kubur di surga nanti itu akan dikasihkan oleh Allah bidadari bidadoro. Bidadari. Siapa bidadari? Ya istri kita. Siapa bidadari bidadoro? Ya suami kita. Berkehendak ya Allah, di dalam surgamu ini ya Allah, apapun yang engkau kami kehendaki engkau kabulkan ya Allah. Pertemukanlah saya dengan suamiku ya Allah. Langsung tiba-tiba datang kun fayakun, datang bertemu. Sekalipun jasadnya tidak seperti kita sekarang, sama kondisinya Nabiullah Adam dengan ibunda Hawa di surga, iblis di surga, malaikat di surga. Kita kalah duluan dengan iblis. Iblis sudah lebih dekat duluan dengan Allah, tapi kita belum dekat dengan Allah. Jadi iblis penasaran, ada apa buah khuldi itu? Adam dibujuk, Hawa dibujuk, sampai menyamar bahwa dirinya adalah Tuhan, gitu kira-kira. Membujuk kepada Adam, akhirnya lah terkicu dengan buah khuldi. Begitu buah khuldi termakan, semua ibunda Hawa juga memakannya. Sepertinya gambaran ilustrasi saya seperti sponsor Redoxon. Ya, sponsor Redoxon tadinya tidak kelihatan bentuknya, begitu sudah meminum terus kelihatan bentuknya. Begitu kelihatan bentuknya, maka itu sudah naif di dalam surga, maka segera diturunkan ke dunia. Satu di Ethiopia. Siapa? Ayahanda Nabiullah Adam alaihissalam di Ethiopia. Dan ibunda kita diturunkan di Jeddah, adalah kata-kata jadidah di Arab Saudi. Maka khutbah kemarin saya sampaikan bahwa Ethiopia adalah cikal bakal kita bersama. Kenapa? Karena ibunda kita, nenek kita Ethiopia, istri daripada Nabiullah Ibrahim yang nama Siti Hajar, itu dari Ethiopia, seorang budak yang menjadi pelayan beliau Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah nikahilah. Karena dengan Siti Zahra sudah 86 tahun belum punya anak. Bagaimana ya Allah, sementara berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, selalu minta doa kepada Allah agar dikaruniakan anak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Diperintahkan, ya nikahilah itu istrimu, apa tuh, budakmu Hajar itu. Kemudian Hajar dinikahinya. Begitu dinikah, maka lahirlah Ismail alaihissalam. Dan setelah lahir Isa alaihissalam, Ismail, maka ibunda Zahra juga ikut serta melahirkan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut cerita dan riwayat, kita inilah keturunan daripada ibunda Hajar dari Ethiopia. Diturunkan
yang doa keliling, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari Ethiopia terus jalan, dipertemukan oleh Allah dengan Ibunda Hawa di Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah inilah simbol pertemuan daripada Ibunda Hawa dan ayahanda Adam alaihissalam. Di sana pertemuannya. Sudah bisa. Oke lah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir saya kasihkan wa yuhibbun nafsa wa yansunallaha. Yang terakhir, yang kelima adalah cinta terhadap diri sendiri, sayang kepada diri. Aku bangga, aku hebat, aku ganteng, aku gentle, tapi lupa dengan Allah sang pencipta alam. Demikian para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat jumpa di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.